Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang di channel Kata Mereka. Nah, pada kesempatan kali ini aku harap kalian semua yang lagi di rumah tetap sehat, tetap semangat ya. Dan seperti biasa, aku akan membacakan kiriman-kiriman kasus, kiriman-kiriman kisah, kiriman-kiriman cerita yang udah masuk lewat DM Instagram ataupun email dan dari konseling langsung. Nah, nanti untuk teman-teman lain yang bisa sharing atau yang pengen berbagi pengalaman, bisa langsung komen aja ya di kolom komentar. Intinya kita komen, saling membangun, saling memberi support nih ya kepada teman-teman kita yang dia udah mau sharing. Dia pengen dapat solusi dari masalahnya, cuman kembali lagi di sini aku nggak akan kasih solusi teman-teman. Tapi di sini aku hanya akan memberikan beberapa option atau berbagai option lah. Nah, nanti apapun yang kalian pilih ya artinya itu memang udah jadi keputusan dan kesanggupan kalian. Begitu juga untuk teman-teman yang menyimak video ini, bisa langsung isi di kolom komentar untuk saling menguatkan teman-teman kita yang udah mau berbagi cerita, berbagi rahasianya kepada kita. Oke, nih ya. Emailnya, nah ini dia. Malam kak, aku Dinda kak. Nah ini dia udah tulis nama samarannya dia udah tulis minta dipanggil Dinda. Aku mahasiswi lagi skripsi. Oke, berarti ini kita asumsikan tingkat akhir ya. Masalahku ada di perlakuan orang tua. Aku 3 bersaudara, aku anak pertama. Adikku cewek semua. Dan jarak usia kita deket-deket kak. 2 tahun dan 4 tahun dari aku ke adikku yang nomor 2 dan aku ke adikku yang nomor 3. Oke? 3 bersaudara, cewek semua. Aku sekarang mulai insecure lagi kak. Karena kalau kuliahnya selesai, aku harus kembali ke rumah dan ketemu sama orang tuaku. Jadi di sini dia bercerita dan sekilas kalau yang tertangkap adalah ada masalah nih dengan pola hubungan dia dan keluarganya di rumah ya. Ayah dan ibuku, mereka suka banget ngadu domba anak-anaknya. Aku ngerasain itu sejak SMA kelas 3. Misal yang ada di rumah itu aku nanti diceritain semua kejelekan adikku. Begitu juga kalau yang di rumah itu adikku, anak yang lain yang akan dijelek-jelekan. Next. Adikku yang nomor 2 pasti selalu kemakan kata-kata orang tuaku. Oke. Dan sampai sekarang aku sama adik yang nomor 2 gak akur kak. Dia selalu nuduh aku habis-habisin uang keluarga dan gak mandiri. Dimana seharusnya aku udah harus bisa balas budi ke orang tua. Oke. Pernah juga kak, waktu aku pergi sama adikku yang nomor 3 dan orang tuaku gak tahu kalau aku lagi barengan, tiba-tiba ibuku telpon. Aku minta adikku buat speaker meskipun dia gak mau. Aku tahu kak, adikku jaga perasaanku. Oke, jadi dia minta adiknya untuk speaker. Apa sih yang dibicarakan ibunya ketika telepon ya? Tapi adiknya di sini yang nomor 3 udah ada usaha kayak nggak mau ngasih speaker. Oke. Dan bener aja di situ aku dengar ibuku jelek-jelekin aku langsung via telepon. Adikku yang ngeliat aku nangis udah nggak bisa apa-apa lagi kak. Orang tuaku juga suka bandingin aku sama anak-anak temennya. Aku selalu dipaksa jadi apa yang mereka mau. Misalnya kayak pakaian harus sesuai sama style mereka, gak boleh pergi-pergi. Kemudian kalau dikasih izin pergi langsung sering ditelepon-telepon sampai akunya jadi malu kak sama temen. Terus terang kak, di Surabaya pun aku juga bukan anak yang bisa bergaul. Tapi seenggaknya aku bisa lebih tenang kak saat gak sama orang tuaku. Aku tahu ini salah dan aku berdosa mikir begini. Cuman rasanya semakin takut aja menjelang detik-detik skripsiku mau selesai.
selama kuliah dan ngekos, jujur aku jadi merasa punya privasi. Oke. Meskipun aku nggak punya banyak teman, karena kalau misal lagi kumpul terus ditelepon orang tua, khawatir kak temenku denger dan aku malu ya. Jadi aku mutusin lebih banyak diam di kos atau ke perpus kampus. Kalaupun main ya paling sesekali aja. Cuman sama sahabatku dari SMA yang juga kuliah di Surabaya. Oke. Aku pengen memperbaiki hubungan sama adik-adikku kak. Ya. Tapi nggak tahu gimana caranya. Di keluargaku tuh seperti udah terpola kak. Kita masing-masing kayak diajarin jadi berusaha untuk ngambil hati orang tua. Kita jadi dibuat harus kasih info negatif terus ke orang tua supaya dapat perhatian lebih dari orang tua. Oke, itu aja kak yang aku khawatirin saat ini. Makasih, ditunggu sarannya. Oke, halo Dinda. Nah, ini sedikit aku ulas ya. Maksudnya sedikit aku kasih gambaran tentang mungkin kita bisa atau mungkin kamu bisa mulai mencoba memahami kalau memang ya nggak semua yang orang tua kamu lakuin itu benar atau tepat untuk kamu. Nah, keputusan kamu juga untuk kuliah di luar kota atau nggak bareng sama orang tua itu menurutku juga ada baiknya, ada plus minusnya. Tapi ada sisi positif juga ketika kamu sudah ngerasa pengen membangun hubungan, memperbaiki hubungan dengan saudara. Jadi gini Dinda, yang harus kita pahami, entah itu posisi sebagai orang tua atau posisi sebagai anak, masing-masing dari kita itu baru satu kali merasakan yang namanya ada di posisi itu. Misalnya kamu jadi anak nih, ya ini baru kamu rasakan satu kali ketika jadi anak. Begitupun juga dengan orang tua kamu, mereka juga pasti baru satu kali jadi orang tua. Nah, kalau kamu memang udah selesai skripsinya, nggak usah mikir untuk istilahnya kamu jadi ketakutan ya. Misalnya kamu berpikir kamu akan pulang, kamu ketakutan. Nah, di sini masih ada opsi. Opsinya apa? Kamu bisa cari kerja, ya. Entah mau di tempat asal kamu kuliah, atau di tempat asal kamu di rumah dan segala macam. Dan pasti nanti kehidupannya udah berubah. Intinya nggak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi secara berlebihan. Nah, jadi jalin aja dulu. Aku dukung banget kalau kamu masih mau memperbaiki hubungan dengan saudara yang lain, gitu. Dan aku paham rasanya pasti nggak enak ketika kita tahu bahwa kondisi rumah kita begitu, kondisi orang tua kita begitu. Tapi di sisi lain kitanya mau berbuat yang benar, cuman kita nggak tahu mau di mana dan kita mau istilahnya berkawan dengan siapa atau membuka hubungan dengan yang mana nih dari keluarga kita. Gitu Dinda, yang penting kalau dari aku pribadi, kamu tetap selesaiin skripsinya, kemudian kamu udah mulai bisa apply kerjaan. Ya, dimanapun yang sesuai dengan passion kamu, yang sesuai dengan hobi kamu kalau bisa. Nah, untuk hal-hal lain gak usah terlalu dicemaskan. Oke ya, jadi nanti perkara untuk orang tua dan lain sebagainya, cepat atau lambat ketika nanti anak-anak mereka sudah dewasa dan udah pada gak bareng sama mereka, pasti mereka akan sadar dan berubah kok. Aku yakin. Nah, nanti kamu juga pelan-pelan kalau kamu sudah nunjukin, oh aku udah selesai tanggung jawab kepada mereka, kemudian aku juga bertanggung jawab pada diriku sendiri. Aku juga punya keyakinan bahwa nanti mereka pun akan berubah pikirannya, akan lebih terbuka, akan lebih menganggap kamu anak yang dewasa dan bisa dikasih tanggung jawab. Nah, cuman kamunya sekarang kurangin banyak berdiam diri di dalam kos, ya. Kamu harus membuka hubungan, kamu harus, kenapa aku bilang harus ya, karena memang gimana pun kita ini makhluk sosial dan kita nggak bisa kayak cuman mau sendirian aja, nggak mau bergaul sama orang ya. Kamu harus buka relasi baru supaya nanti pikirannya lebih terbuka, lebih banyak peluang yang bisa datang ke kamu juga, supaya kamu lebih berani dalam mengambil keputusan. Oke? Itu dari aku. Terima kasih udah dikirim ceritanya ya. Kemudian untuk teman-teman yang lain yang ikut nyimak dari kisah ini, aku berharap kita semua bisa saling menghargai, kita semua saling menghormati.
Dan istilahnya jangan bosan-bosan untuk support teman-teman kita yang dia nggak seberuntung kita. Maksudnya nggak seberuntung kita dalam hal kepercayaan diri, dalam hal lingkungan sosialnya, entah lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan mungkin lingkungan pekerjaan yang lebih luas. Pokoknya rajin-rajin aja kita support mereka. Nah, dan percayalah, pasti suatu saat akan kembali juga ke kita. Oke teman-teman, kalau mau mengirimkan DM atau email, kalian bisa cek ke Instagram Cox Konsultan. Nanti aku tulis di situ link Instagramnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam video berikutnya. Dah.